Jadi Mas Dias Hendro Priyono ini adalah anak atau putra dari seorang jenderal top dulu ya, jenderal dan kepala BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak AM Hendro Priyono. Ini katanya di tahun 2000 Mas Dias pernah jadi sales dari mobil Kia, bener Mas? Iya. Nih mohon maaf, anak jenderal jualan mobil. Itu gimana ceritanya Mas bisa di... Ya habis kalau beli mobil mahal jadi jual mobil aja. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lang Review. Wis, kali ini Lang Reviewnya dapat kesempatan yang sangat spesial dari seseorang politisi muda milenials, ya kan? Yang punya staf khusus, yang punya khusus, yang punya staf presiden, yang punya R1 dalam gue, jangan lupa. Masa kini tangguh, lincah, irit, 125 cc. Enggak. Ini ada Mas Dias Hendro Priyono, Ketua Umum dari PKPI. Kabar pemirsa Lang Review semua. Lang apa Lang baca ya? Lang Review. Karena nama aku Gilang ya. Oh, jadi kita panggilannya Lang Review gitu. Jadi kita mau mereview dan juga mau nanya-nanya, Mas. Tapi sebelum masuk ke Q&A nih, Mas Dias, aku udah riset. Jadi ada fun fact menarik mengenai seputar Mas Dias Hendro Priyono. Panggilannya Mas Bos kalau di Instagram dan YouTube sekarang. Subscribe. YouTube-nya baru mulai. Sama, saya juga. Oke Mas, ini ada fun fact menarik nih mengenai Mas Dias Hendro Priyono. Jadi Mas Dias Hendro Priyono ini adalah anak atau putra dari seorang jenderal top dulu ya, jenderal dan kepala BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak AM Hendro Priyono. Ya, benar ya? Kepala BIN ya, zamannya Bu Megawati. Zamannya Bu Megawati. Jadi bapak saya memang tentara. Saya lahir di Cijantung di Kopassus. Tapi dari dulu walaupun tentara, bapak saya tuh di bidang intelijennya. Jadi Asintel gitu-gitulah gitu. Yang masuk fun fact kedua nih, yang menarik juga dari seorang Mas Dias itu, ini dapat info dari Wikipedia. Waduh, Wikipedia ya. ampuh banget. Kirain dari mana ya gitu ya. Cuma dari Wikipedia doang gitu. Waduh. Ini katanya di tahun 2000 Mas Dias pernah jadi sales dari mobil Kia, bener Mas? Iya. Jualan mobil dulu. Pernah jualan mobil cuy. Wah. Nih mohon maaf, anak jenderal jualan mobil. Ini gimana ceritanya Mas bisa di... Ya habis kalau beli mobil mahal jadi jual mobil aja. Tuh, jadi karirnya tuh dari bawah juga nggak enak-enak doang. Jualan bos, ya kan? Wah hebat tuh. Itu bertahan selama setahun ya Mas ya? Ya, habis itu kemana ya? Habis itu nih ada langsung jadi direktur PT Ulam Sari Samudra Indonesia. Gitu. Gila. Jualan ini seafood, bakso seafood. Oh, jadi kayak tukang bakso lah dulu. Tukang bakso. Dari sales ke tukang bakso tuh. Itu lulus SMA ya Mas? Pas. Kuliah ya? Pas kuliah itu. Pas kuliah. Gitu. Terus saya jeda lah waktu itu pas kuliah, jeda pulang ke Indonesia terus ke Amerika lagi. Jadi dari sekitar pertengahan 90-an lah udah mulai ke Amerika sampai terakhir pulang ke Indonesia 2013 ya. Tuh. Jadi lama di luar lah. Di Singapura, mulai dari Hawaii, Vermont, Washington DC, Singapura, balik lagi Jakarta. Iya. Udah hatam banget kayaknya seluk-beluk Amerika kayaknya ya. Wow. Oke, ini lanjut ke Q&A. Nah, ini sebelum kita bahas musik juga, beliau kan terkenal juga main gitarnya jago banget. Kayak Ingwi Malmsteen. Jadinya bisa gitu cuy. Bohong. Nah, tapi kita sebelum bahas musik nih, kita mau bahas politik dulu nih Mas. Mas Bos Dias ini kenapa sih lebih milih fokus berkarir di politik di Indonesia gitu? Pada awalnya tahun 2012 waktu itu saya pulang dari Amerika, masih tinggal di Singapura. Kebetulan sering pulang ke Jakarta dan 2012 awal
papa saya lagi sering-seringnya ketemu Pak Jokowi. Oke. Pak Joko Widodo masih wali kota waktu itu. Lalu setiap kali ketemu saya sering ikut. Nah dari situlah awal pertama kali saya mengenal Pak Jokowi awal 2012, dan setelah itu nggak lama beliau saya dengar di media ingin maju jadi gubernur DKI. Betul. Waduh, itu kan pikirannya, aduh yang benar gubernur DKI, lawannya siapa? Oke, waduh, bisa nggak ya? Orang kan pada nggak percaya tuh, ini dari wali kota Solo, ya kan? Dari jauh banget. Tapi kelihatannya waktu itu Pak Jokowi yakin banget bisa menang, dan didampingi oleh Pak Ahok. Saya karena sering berinteraksi dan tentunya juga sangat mengidolakan sosok beliau, jadi ikut menjadi relawan waktu itu. Relawan, masih ingat pakai baju kotak-kotak. Ada fotonya nih, ada tuh. Sambil ngobrol udah insert tadi. Baju kotak-kotak itu. Nah terus kita lucu juga tuh, ada cerita. Suatu saat kita lagi sama Pak Jokowi kemana-mana, terus nganterin Pak Jokowi pulang. Lalu kita makan di rumah makan, ini udah nggak ada Pak Jokowi tapi pakai baju kotak-kotak. Ada bapak-bapak yang ngehampirin bilang, teman-teman nih pendukung Pak Jokowi ya? Iya gitu. Gak apa-apa makannya hari ini gratis gitu. Jadi karena kita pakai baju kotak-kotak dan orang melihat dan orang ini bersimpati dengan Pak Jokowi, kita dapat makan gratis loh. Gila. Itu di daerah mana Mas waktu itu? Itu di Jakarta Barat apa Jakarta Utara ya, saya lupa tuh. Jadi itu di endorse. Memberikan ide, besok-besok kalau mau makan jangan lupa pakai baju kotak-kotak gitu. Tapi besok-besok udah di siapa ya? Bayar. Pada waktu itu doang lagi hype-hype-nya kan waktu itu. Habis itu ya Pak Jokowi jadi gubernur, nggak lama kaget juga mau jadi presiden. Nah, waktu pas jadi presiden, saya jadi komisaris Telkomsel. Lalu saya sempat sebelumnya saya di BIN. Terus saya pindah, langsung saya jadi staf khusus Menteri Polhukam waktu itu. Dan nggak lama di situ langsung diminta Pak Jokowi untuk masuk ke istana, jadi staf khusus presiden. Sampai sekarang ini periode kedua. Mas kalau boleh kepo dikit nih, apanya sih Mas dari belusukannya kah? Apa benar-benar membangun negaranya kah? Atau benar-benar bersihnya kah? Atau gimana Mas? Tulusan hati untuk benar-benar membawa perubahan untuk bangsa ini gitu. Jadi nggak ada istilahnya kalau bahasa ini tuh nggak ada tepu-tepu gitu loh. Kemarin ikut TKN juga. Itu TKN juga. Jadi kalau nanya kenapa politik ya karena awal mulanya gara-gara Pak Jokowi ya. Jokowi di situ mengenal, karena mengidolakan sosok beliau, jadi ya sampai sekarang terbawa terus lah gitu. Tapi kan Mas, politik kan banyak yang suka jatuh-jatuhin juga Mas, apalagi ada oposisi gitu-gitu. Emang nggak takut Mas dia kayak bentrok sama orang, dijatuh-jatuhin, dijelek-jelekin, hoax apalagi sekarang, itu gimana Mas? Tapi kalau dijatuh-jatuhin, bentrok segala kan bukan hanya di politik, di bisnis juga. Iya sih, kantoran juga sih Mas aku. Kantoran juga sih. Tapi skalanya aja. Gitu, iya, skalanya juga sih. Iya. Bahkan dari saya SD juga udah bentur-benturan gitu. Jadi nggak hanya di politik, zaman SD juga udah malak-malak, udah pukul-pukulan gitu. Dulu aku itu waktu SD sukanya ini nakal dan sukanya ngebully orang. Bukan suka dibully, makanya disebutnya Mas Bos gitu. Waduh, sering banget ngebully orang gitu. Orang-orang kalau udah deket udah malas gitu. Jahil ya Mas. Gendut banget dulu, terus sukanya marah-marah, terus ngecengin orang, terus kalau kita ngecengin marah gitu, panggilnya Bos, Mas Bos. Kacau tuh bener, udah jangan diikutin ya. Jangan guys, jangan. Bahaya. Nggak ada yang mau ngajakin masuk YouTube lagi lah. Nah ini kenapa sih Mas nggak tertarik, kan udah terjun ikut pernah jadi di intelijen juga gitu. Nah kenapa sih nggak tertarik jadi spy gitu kayak James Bond, kayak Kingsman gitu? Waduh, saya nggak ada potongan untuk jadi intelijen lah gitu. Tapi semua orang kan punya ininya masing-masing, passionnya beda-beda, dan kebetulan saya memang lebih di politik daripada ke sisi intelijen. Ini kan bisa terbilang Mas Dias tuh wah pokoknya Jokowi banget deh gitu. Tapi ada kan kayak nggak selamanya
seseorang tuh pasti ada kekurangannya juga lah Mas. Nah apalagi yang sekarang ini isunya lagi banyak kayak yang kemarin Pak Jokowi marah-marah tentang menterinya tuh, pandangan seorang Mas Dias gimana Mas dalam pemerintahan? Kasih bocoran dikit dong buat kita yang orang-orang kantoran, yang orang-orang rakyat biar lebih agak, apalagi milenial agak melek di pemerintahan tuh sebenarnya gimana sih, sesusah apa sih, kayak gimana gitu? Kalau gimana ya? Kalau di kantor kita dimarahin bos kan udah lumrah. Di sekolah dimarahin guru itu lumrah lah. Yang nggak lumrah itu kan kalau ada karyawan marahin bosnya gitu. Jadi menurut saya sama juga, presiden kalau memarahi menterinya, menegur menterinya itu adalah suatu yang normal, wajar lah ya, suatu yang normal, dan menurut saya itu memang penting ya, memang untuk membuat orang untuk melakukan sesuatu, memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, biar bergerak, memang harus diberikan semacam hentakan sedikit ya. Iyalah. Contoh lain misalnya Pak Jokowi itu tahun berapa lah, 2016, 2017 sempat bilang, nggak tahu Gilang inget atau enggak ya, pernah ada wacana taruh orang-orang bule untuk jadi direksi di BUMN. Nah, sebenarnya itu ada juga tuh yang teriak-teriak, yang bilang, pastilah, wah antek asing dong, asing gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat bukan itunya, tapi ada hal yang pentingnya. Itu bisa membuat kompetisi, rasa kompetisi di antara kita. Jadi di orang lokal itu, orang-orang kita nih, kalau ngelihat ada, ntar ada bule yang masuk jadi direksi BUMN, ada yang merasa bahwa, wah, gue jadi berusaha lebih baik karena ada ancaman. Ini kursi bisa buat orang lokal, bisa buat orang asing, tergantung siapa yang lebih baik. Orang jadi terpacu. Itu maksud saya, memang hal-hal itu perlu untuk men-trigger kompetisi. Kalau enggak, orang berada di zona nyaman terus. Nah, tapi Mas Dia sendiri pernah melihat ada kekecewaan nggak sih setelah mendukung Pak Jokowi sampai saat ini, kayak kok ternyata nggak sesuai sama ekspektasi saya, misalnya kayak gitu? Ada nggak Mas? Saya rasa nggak ada ya. Dari sektor apa gitu nggak ada? Nggak ada, semuanya. Ya ada hal-hal kecil, tapi nggak terlalu ini ya? Itu suatu hal yang normal yang bisa kita benahi lah gitu, bukan suatu hal yang fatal gitu ya. Jadi nggak ada kekecewaan yang berarti menurut saya. Tapi Mas Dia sendiri itu tujuan kayak cita-cita mulia lah, terjun ke politiknya tuh sebenarnya apa sih? Campaign apa yang lagi Mas Dia iniin? Ya kalau awalnya kan memang ingin mendukung Pak Jokowi dari relawan sana, dan bahkan saya masuk ke partai ini, PKPI ini juga kan dalam rangka untuk pencalonan beliau menjadi presiden. Jadi dari awal itu 2012 saya jadi relawan lepas ini ya. Itu udah mendukung Pak Jokowi gubernur. Terus 2014 bikin organisasi Kawan Jokowi itu. Isinya tuh banyak artis muda juga tuh. Nah, di situ juga untuk mendukung Pak Jokowi. Ketika sekarang 2018-2019 kemarin jadi ketua umum partai PKPI, itu pun juga partainya mendukung Pak Jokowi. Jadi saya lihat ini selama ini karir saya politik ya kerjanya cuma dukung beliau aja gitu loh. Saya nggak tahu lagi abis itu mau ngapain ya, nggak tahu juga nih gitu. Jadi ya kita lihat nanti aja, wherever life would take me gitu aja lah gitu. Istilahnya kalau hidup tuh ya jalanin aja lah. Ini kayak gini nih. Wah, saya mimpi apa bisa ketemu Mas Dias, Mas Bos nih. Yang pasti mimpi buruk gitu tadi malam. Tapi saya beneran nih Mas, aku sampai nggak bisa tidur sih. Banyak nyamuk ya. Ya itu juga sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, kalau di rumah nih biasanya diskusinya sama Papa Hendro Priyono tuh biasanya soal apa sih Mas Dias, curhat gitu? Diskusi. Apakah yang sekarang gitu yang udah jadi ketua umum gini? Saya sih lebih banyak kalau di rumah diskusi sama istri ya. Oh, sama istri. Ya, sama istri. Jadi masalah apa aja biasanya lebih banyak, karena mungkin ya dari bangun tidur terus sampai mau tidur lagi ketemunya ada di sebelah ya gitu. Syukur-syukur masih di sebelah ya, belum di kamar sebelah gitu ya. Jangan dong. Iya. Jadi lebih banyak diskusi itu. Kalau Papa mungkin yang lebih yang sifatnya mungkin
kenegaraan, lebih strategis atau apa ya. Tapi nggak begitu sering juga sih. Ngomongin soal ayah nih, balik ke keluarga nih, ini ada nama besar seorang Pak Hendro Priyono ini, jadi beban nggak sih buat Mas Dias dalam menjalani politik ini, karir di politik ini? Apa malah menjadi semangat, motivasi atau gimana? Nggak, biasa aja. Pengaruh impact-nya tuh ada. Hanya memang bapak saya itu kan ya namanya politisi, beliau juga sudah melakukan hal-hal tertentu yang emang kerjaan beliau seperti itu. Artinya ketika kamu melakukan sesuatu pasti akan ada orang yang nggak suka. Nggak mungkin kamu melakukan sesuatu semua orang akan suka. Bener. Sebagai politisi juga pasti banyak musuhnya. He has made some enemies mungkin ya. Musuh-musuh itu ya kalau sekarang masih ada, mereka juga kemungkinan besar masih akan ngincar anaknya gitu. Jadi bapaknya nggak ada ya, sekarang anaknya yang di musikat gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya saya juga tahu gitu. Saya pun mewarisi musuh ayah saya. Gitu. Aduh, kurang lebihnya begitu. Gitu. Jadi kalau tadi tanya apa dampaknya apa ya begitu ya. Kalau yang teman pasti biasanya akan teman, yang musuh ya nggak suka ya pasti nggak suka juga gitu. Tapi ya cuek aja gitu. Tapi nggak mencoba untuk menjelaskan kayak kita justifikasi lah kalau misalnya perlu ada hal-hal yang perlu dijustifikasi ya ada tanggapan miring, ada apa ya mesti diklarifikasi juga. Kita main gitar namanya Alip Bata, udah pernah tahu?